Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yulia Saras Puji Astuti, Tafina Arum Fadila, Clara Agustin, dan Nabila Rofiah Hidayatin akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Toharoh 3 yang terdiri dari haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama yaitu haid. Darah haid adalah darah yang berwarna hitam kental, berbau tidak sedap, dan keluar dari seorang wanita dari tempat khusus pada waktu-waktu yang diketahui. Selanjutnya, ciri-ciri haid. Yang pertama yaitu warna darah haid ada 5, yaitu hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, dan keruh. Yang kedua, batas minimal haid yaitu 1 hari dan maksimalnya yaitu 15 hari. Yang ketiga, berhentinya haid ditandai dengan adanya gumpalan atau lendir putih yang keluar dari jalannya rahim. Selanjutnya, dalil dan larangan saat haid. Dalil pertama, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekatkan mereka sebelum mereka suci. Al-Baqarah surah 2 ayat 222. Dalam ayat ini, yang dijadikan Allah sebagai batas akhir larangan adalah kesucian, bukanlah berlalunya sehari semalam, ataupun 3 hari, ataupun 15 hari. Hal ini menunjukkan bahwa ilat atau alasan hukumnya adalah haid, yakni ada tidaknya. Jadi, jika ada haid berlakulah hukum itu, dan jika telah suci atau tidak haid, tidak berlaku lagi hukum-hukum haid tersebut. Dalil kedua diriwayatkan dalam Sahih Muslim juz 4 halaman 30 bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah yang mendapatkan haid ketika dalam keadaan ihram untuk umroh, lakukanlah apa yang dilakukan jemaah haji, hanya saja jangan melakukan tawaf di Ka'bah sebelum kamu suci. Kata Aisyah, setelah masuk hari raya kurban barulah aku suci. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, tunggulah, jika kamu suci maka keluarlah ke Tanim. Dalam hadis ini yang dijadikan Nabi sebagai batas akhir larangan adalah kesucian, bukan suatu masa tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan haid, yaitu ada dan tidaknya. Dalil ketiga, logika atau qiyas yang benar dan umum sifatnya, yakni bahwa Allah menerangkan ilat atau alasan haid sebagai kotoran. Maka manakala haid itu ada, berarti kotoran pun ada. Tidak ada perbedaan antara hari kedua dengan hari pertama, antara hari keempat dengan hari ketiga. Juga tidak ada perbedaan antara hari ke-16 dengan hari ke-15, atau antara hari ke-18 dengan hari ke-17. Haid adalah haid, dan kotoran adalah kotoran. Dalam kedua hari tersebut terdapat ilat yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah kosongnya rahim dari kandungannya dan belum melewati 15 hari dari melahirkan bayi. Jadi, seandainya ada perempuan melahirkan anak dan tidak mengeluarkan darah selama 10 hari lalu dia mengeluarkan darah, maka darah itu dinamakan nifas, dikarenakan sucinya kurang dari 15 hari. Selanjutnya, ciri-ciri dari nifas. Yang pertama, tidak ada batas minimal dari nifas. Jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib bersuci. Yang kedua, batas maksimum menurut ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Namun batas maksimalnya adalah 60 hari. Dalil dan larangan nifas. Hukum-hukum nifas pada prinsipnya sama dengan hukum-hukum haid, kecuali dalam beberapa hal berikut ini. 1. Idah, 2. Masa ila, 3. Balik, 4. Darah haid jika berhenti lain kembali keluar tetapi masih dalam waktu biasanya, maka darah itu diyakini darah haid. Yang selanjutnya yaitu mengenai istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Lalu ciri-ciri istihadah. Yang pertama, perbedaan sifat dari darah haid dengan darah istihadah. Dari segi warnanya, darah haid itu berwarna hitam, darah istihadah berwarna merah segar. Dari kelunakan dan kekerasannya, darah haid keras, darah istihadah lunak. Dari kekentalannya, darah haid kental, darah istihadah
cair. Dalil dan larangan istihadah. Yang pertama, dalil dari hadis riwayat Bukhari. Fatimah binti Abi Hubaisi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Aku pernah istihadah dan belum bersuci. Apakah aku mesti meninggalkan sholat?" Nabi pun menjawab, "Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkanlah sholat sebanyak hari yang biasa engkau haid sebelum darah istihadah itu, kemudian mandilah dan sholatlah." Para ulama berpendapat bahwa hal yang wajib bagi perempuan istihadah tidak hanyalah sholat, tapi juga mencakup kewajiban-kewajiban yang lain termasuk ibadah puasa. Karena hal-hal yang diharamkan sebagai perempuan yang haid sama sekali tidak berlaku bagi perempuan yang istihadah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.